Shalom semuanya. Shalom. Bisa lambaikan tangannya dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa cinta kasih Tuhan selalu melingkupi setiap kehidupan kita. Saya percaya apapun yang terjadi bahwa Tuhan Yesus selalu baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Pada malam hari ini saya rindu kita ambil waktu sejenak untuk kita menenangkan setiap hati kita, pikiran kita. Saya akan mengawali dengan pembacaan firman Tuhan dalam kitab Mazmur 96. Mazmur 96 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Mazmur 96 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkan keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar. Sekali lagi saya katakan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala ilah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari ambil waktu saat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang layak disembah. Sebab Dia Tuhan yang layak ditinggikan. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Raja kami. Haleluya. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Kami merindukan-Mu. Sebab Kau Tuhan, sebab Kau Raja. Sembahlah Dia. Mari rindukan kehadirannya dalam setiap kehidupanmu pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Kami perlu, kami butuh Engkau Tuhan. Sebab Kaulah segalanya dalam kehidupan kami. Kami merindukan Engkau seperti rusa yang merindukan aliran air. Mari bebaskan rohmu, sembahlah Dia. Dimanapun kau berada, mari rindukan kehadirannya dalam kehidupanmu. Percaya bahwa malam hari ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa dimanapun kami berada, dimanapun kami berkumpul, ketika kami menyebut Engkau, Engkau ada. Kami percaya pada malam hari ini lawatan Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Pada setiap orang yang menyaksikan tayangan ini, mereka yang beribadah, kami percaya bahwa lawatan Tuhan menjamah setiap kehidupan kami semua. Mari Tuhan berkati kami semua. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan. Bila dimanapun kami berada. Bila penghiburan, kekuatan, damai sejahtera melimpah dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Tidak seorang pun kami mencuri kemuliaan. Tapi kami kembalikan segala pujian, hormat, hanya pengakuan hanya bagi Engkau yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memberi yang terbaik untuk Engkau. Segenap hati kami, kekuatan kami, jiwa kami. Kami ingin persembahkan buat Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap beribadah sama-sama dengan saya katakan amin. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Saya percaya dimanapun kita berada pada saat ini, kita adalah anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin teman-teman. Oke, pada saat ini mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita.
sebab Dialah kota benteng kita, Dialah perisai dalam setiap kehidupan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari semua kita angkat pujian ini bersama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota berlindung. Mari semua yang percaya, sama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, sebab Dia Tuhan yang ajaib. Dia tidak ada tandingannya dalam dunia ini. Mari saya ajak teman-teman semua, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, mari kita lebih lagi memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah, meninggikan nama Tuhan. Mari kita berikan penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Aku hendak bermazmur bagi
selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada.
di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Tuhan yang kudus, Kau Tuhan yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja. Kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi katakan kami puja. Kami puja Engkau Raja Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sangat mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan sama-sama mendengarkan pengumuman sepekan. Tuhan berkati teman-teman kami akan menyampaikan pengumuman, biarlah mereka bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, welcome home. Kami menyapa teman-teman, kakak-kakak, adik-adik yang menyaksikan online atau ibadah online di rumah masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2020. Kami keluarga besar dari Joshua Generation mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Nah, JC katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Maka dari itu Kami akan memperkenalkan diri kami. Pertama saya Jesse. dan saya Celi. Pada hari ini kami berdua akan menyampaikan beberapa topik berupa Nah, yang pertama seperti yang teman-teman bisa saksikan sekarang, kita mulai menerapkan ibadah online nih. Nah, karena teman bisa tahu kalau di Lutfi sekarang COVID lagi mewabah ya. Jadi GBP Sion mengambil tindakan untuk keselamatan kita bersama dengan cara menyelenggarakan ibadah online. Nah, mulai minggu ini dan minggu depan kita akan online setiap jam 6 sore di channel YouTube GBPI Sion. setiap hari Jumat gereja kita melaksanakan ibadah yaitu konser every Friday dan melaksanakan via Zoom pada setiap sore. Dan jangan lupa teman-teman stay tune terus ya. Dan setiap bulannya gereja kita melaksanakan atau mempunyai tema yang berbeda-beda. Dan khusus bulan ini gereja kita mengambil tema yaitu Go Into God. Tahu bertumbuh. Terima kasih. Menunjukkan Kau tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami, kuatkan dan teguhkan iman kami di hadapan Tuhan, sehingga kami tetap berdiri teguh dalam harapan kami kepadamu, dan kami tidak menjadi kecewa menghadapi segala sesuatunya, karena kami tahu bahwa Yesus kami luar biasa. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu, mampukan kami Roh Kudus untuk mengerti dan melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus yang kami permuliakan senantiasa. Haleluya. Amin. Halo, salam.
Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Dimanapun kita berada, jumpa lagi dengan saya Kak Anto. Bersyukur pada saat ini kita masih bisa beribadah walaupun ibadah online. Bersyukur pada saat ini kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Karena begini, bahwa ada banyak orang pengen melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi sudah terbatas. Sudah enggak dalam posisi enggak nyaman. Banyak orang pengen beribadah, tapi posisi itu udah enggak nyaman. Jadi kalau pada saat ini kita beribadah walaupun di rumah masing-masing, saya percaya bahwa kita pun masih nyaman dalam beribadah. Dan pada minggu ini kita akan belajar sama-sama tentang tema kita bulanan bahwa kita perlu bertumbuh di dalam badai. Saya renungkan kembali bahwa semua orang itu punya masalah dalam hidupnya. Baik itu sekolah minggu pun punya masalah. Nenek-nenek pun punya masalah. Apalagi masa-masa remaja pemuda di mana kadang tingkat kegalauannya luar biasa tinggi. Kenapa tinggi? Karena pencarian jati diri. Kadang kalau anak-anak remaja itu pengen cuma dia yang didengarkan. Karena cuma dia yang pengen dimengerti. Karena cuma pokoknya segala sesuatunya cuma dia, orang lain enggak usah. Ya kan begitu. Kemudian mulai bingung tentang berpikir tentang masalah masa depan, bingung tentang masalah pekerjaan, bingung masalah menghadapi orang tuanya, mungkin bingung masalah masa depan tentang pasangan hidup. Atau mungkin juga galau menghadapi kenapa sih masih punya adik, ya kan? Kan banyak hal yang membuat orang kadang bingung, kan galau. Kenapa? Seharusnya nggak punya adik lagi, kenapa papa mama tambah adik, ya kan? Bisa jadi persoalan juga. Jadi ternyata dalam kehidupan kita ini selalu ada masalah, selalu ada tantangan. Nah, Yesus pun, murid-muridnya pun pernah mengalami tantangan. Nah mungkin kita berkata begini, saya sudah percaya kok sama Tuhan. Saya sudah rajin kok, saya sungguh-sungguh sama Tuhan kok. Berarti karena saya sudah sungguh-sungguh, ada Tuhan senantiasa menyertai hidup saya. Saya adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kemudian kita berpikir bahwa tidak ada masalah lagi. Hore, enggak akan mungkin. Percayalah bahwa selama kita masih ada di muka bumi ini, masalah akan tetap ada. Masalah enggak perlu diundang. Nanti dia datang sendiri. Amin. Jadi enggak perlu undang masalah, nanti dia datang sendiri. Jadi enggak perlu bikin keributan, nanti masalah akan datang sendiri. Mari kita buka sama-sama di dalam Alkitab kita Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat. Ayat yang ke-35. Sampai ayat yang terakhir di dalam ayatnya ke-42. Saya akan bacakan bagi teman-teman semuanya. Pada hari itu, waktu hari sudah mulai petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga mulai menyertai dia. Lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Lalu ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu menjadi begitu takut? Mengapa kamu mulai tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada orang yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Saudara-saudara, Alkitab dengan begitu jelas mencatat, dia bilang sama kita bahwa yang memerintahkan untuk menyeberangi danau itu adalah Yesus. Dan waktu murid-murid menyeberangi Yesus, Yesus tidak tinggal di daratan. Yesus pun tetap ikut sama-sama dengan mereka. Dengan kata lain bahwa begini, Yesus pun ada di dalam perahu.
Ingat, Yesus yang perintahkan, mereka yang lakukan, Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Semuanya berjalan dengan normal. Waktu kita baca ayat ini mungkin kita akan berkata bahwa walah biasa saja. Kan di dalam perahu. Kan begitu ya. Mungkin kita akan berkata begini, biasa saja kan dalam perahu. Ya namanya ombak itu hal yang biasa. Tapi ingat, ada persoalan yang besar. Persoalannya besar di mana? Waktu air masuk ke dalam perahu. Dengan kata lain begini, bahwa perahunya itu mau tenggelam. Walaupun masih dalam perahu, kalau perahunya tenggelam tetap mati juga. Apalagi kalau nggak bisa berenang. Yang kedua, fakta yang kedua, air laut dengan air tawar lebih berat air tawar. Dengan kata lain bahwa kalau orang yang nggak bisa berenang itu tambah meluncur macam batu. Sedangkan di laut kalau orang masih bisa agak berenang sedikit itu masih bisa mengapung. Tapi itu pun sampai berapa lama? Apalagi kalau badai, banyak ombak. Belum lagi ikan-ikan besar. Jadi ada banyak hal yang menakutkan. Nah, pada saat ini saya nggak tahu keadaan kita bagaimana. Mungkin kita berkata bahwa banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Mungkin kita berkata bahwa yang penting kita melakukan firman Tuhan, kita setia, kita taat, saya rajin melayani, saya rajin berdoa, saya minta penyertaan Tuhan, saya minta perlindungan Tuhan, pokoknya saya aman. Pokoknya tanpa masalah deh. Semuanya masih aman terkendali selama masih percaya sama Tuhan. Kemudian ingat, saya kan masih ada orang tua yang bertanggung jawab atas hidup saya. Ingat bahwa semua orang percaya siapapun itu punya badai. Di luar Yesus apakah ada badai? Ada badai juga. Dengan kata lain bahwa semua orang di muka bumi ini selama dia masih bernafas, percayalah akan tetap ada badai. Badai itu tetap ada. Cuma bedanya begini, yang percaya sama Tuhan, Tuhan kasih kemampuan. Yang percaya sama Tuhan, Tuhan kasih kekuatan. Makanya firman Tuhan berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Waktu kamu dicobai, dia akan memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar. Dengan kata lain bahwa ada janji bagi kita. Ada pertolongan bagi kita. Walaupun ada persoalan. Kalau ada orang berkata begini, saya nggak punya masalah, semuanya baik-baik saja, mau punya masalah. Ya kan? Percayalah. Masalah nggak perlu diundang, nggak perlu ditantang, akan datang sendiri. Mungkin pada saat ini kita lagi happy-happy. Wah puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. 1-2 jam ke depan apa mau menjamin bahwa tidak akan jadi galau? Banyak hal. Mungkin kita sedang galau. Jangan-jangan kita yang pada saat ini yang masih sekolah sedang galau masalah tugas-tugas sekolah. Kenapa kalau tugas sekolah? Karena nggak pernah tatap muka, tugas begitu banyak. Bikin galau juga, bikin pusing. Mungkin kita berkata, loh saya kan sudah lulus. Ya nggak mikir masalah pekerjaan. Sekarang nggak ingat di lapang apa di jalan-jalan orang pada turun demo. Kenapa? Memperjuangkan hak buruh. Walaupun kurang informasi dari berita yang sesungguhnya. Ya kan? Karena pengaruh hoax semuanya turun demo di jalan. Masalah. Mungkin kita berkata saya sudah ada pekerjaan. Tentang masa depan. Pasangan hidup. Masalah. Semuanya masalah. Tidak ada manusia yang enggak punya masalah. Semuanya masalah. Aku mau begini, aku mau begitu. Tapi ternyata semuanya terkendala. Jadi begini ternyata. Badai persoalan tetap ada dalam hidup kita walaupun kita percaya sama Yesus. Tetap ada masalah. Tapi ingat, janji Tuhan itu selalu digenapi. Bahwa Tuhan itu menyertai hidup kita.
Tuhan nggak pernah ngomong kamu percaya Yesus tidak ada masalah. Tidak ada satu janji ayat pun dalam Alkitab yang mencatat demikian. Kamu percaya Yesus tanpa masalah? Nggak ada. Yang ada adalah ketahuilah Tuhan menyertai sampai kepada kesudahannya. Itu yang ada. Dengan kata lain bahwa masalah sana sini terserah. Yang penting ada Yesus sama-sama dengan kita. Tapi ingat, di balik badai ada pelangi. Semua orang suka pelangi, tapi nggak suka badai. Kalau mau lihat pelangi, hadapi dulu badainya. Nah, kita lanjut. Di dalam Markus pasal yang keempat, di dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-38. Saya akan bacakan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ingat, Yesus itu ada dalam perahu loh. Yesus itu ada di atas perahu loh. Yesus itu sama-sama dengan murid-murid loh. Tapi apa yang terjadi? Yesus sedang tidur. Persoalannya begini, jangan-jangan pada saat ini kita senang. Yesus bersama-sama dengan kita. Dimanapun kita berkata, kita bahwa saya percaya Tuhan sama-sama dengan saya. Saya bangga ada Yesus yang menyertai hidup saya. Memang Tuhan menyertai, tapi kalau sedang tidur bagaimana? Jangan-jangan selama ini Yesus sedang tidur dalam kehidupan kita. Kenapa Yesus sedang tidur? Enggak pernah diajak ngobrol, dicuekin, sibuk sendiri. Yesus terbengkalai. Yesus tersendiri. Kita sibuk dengan urusan kita, kemudian Yesus tersendiri sampai kita mencatat bahwa Yesus sedang tidur. Makanya begini, ayo bangunkan Yesus dalam hidup kita. Ayo bangunkan Yesus dalam apapun yang kita lakukan. Libatkan Yesus supaya Yesusnya tidak tidur alias bangun. Ayatnya yang ke-39. Ayat 39. Saya bacakan. Waktu Yesus sudah membangunkan, murid-murid sudah membangunkan Yesus. Ayat 39 mencatat begini. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Muncul satu pertanyaan, jangan-jangan kita menghadapi badai karena Yesus enggak bangun. Makanya begini, kalau pada saat ini kita sedang galau, kita mungkin berkata bahwa Tuhan masalahku begitu banyak, Tuhan persoalanku begitu besar, Tuhan kenapa begini yang saya hadapi, Tuhan kenapa saya harus seperti ini, Tuhan kenapa kok saya sangat menderita. Ingat, bangunkan Yesus. Sekali lagi, ingat, bangunkan Yesus. Serahkan sama Tuhan. Sampai Alkitab mencatat kalau Yesus berkata, diam, tenanglah, percayalah bahwa semuanya pasti menjadi teduh sekali. Semuanya pasti menjadi tenang. Mungkin persoalannya ada tetapi kitanya yang tenang. Mungkin selama ini kita terlalu macam cacing ya. Cacing kena linggis. Lompat-lompat. Persoalannya kecil, kitanya yang apa namanya? Hyperacting. Persoalannya kecil, kitanya hyper apa namanya itu? Kelebihan gaya. Sehingga kita nggak sanggup menghadapi badai. Jadi bisa saja kitanya yang menjadi tenang supaya kita sanggup menghadapi segala sesuatunya. Atau persoalannya yang langsung katakan ini Tuhan berkata bahwa diam, tenanglah. Sehingga kita berkata bahwa Tuhan terima kasih saya mampu melalui semuanya. Saat ini teman-teman, apa yang kita hadapi? Apa yang teman-teman hadapi saat ini? Apa yang teman-teman galaukan saat ini? Apa yang teman-teman bikin teman-teman susah tidur mungkin, susah makan mungkin. Atau apapun itu.
yang membuat hati nggak tenang, hati nggak damai, pikiran jadi kacau. Serahkanlah sama Tuhan, serahkan sama Yesus. Karena kita percaya bahwa kalau ada Tuhan, kita serahkan sama Tuhan, semuanya indah. Lalu saya masih ingat sekali, ada anak sekolah minggu, 2 orang anak sekolah minggu, adik kakak. Mereka itu dia lihat teman-temannya, dia lihat sepupu-sepupunya, teman-temannya dan sepupu-sepupunya itu punya adik. Mereka enggak. Nah, bagi anak-anak yang pengen punya adik, bagi teman-teman dia yang pengen punya adik, itu adalah persoalan. Apa yang mereka lakukan? Dia berdoa sungguh-sungguh. Dia minta sama Tuhan sungguh-sungguh. Jadi mereka berdua ini setuju, sepakat supaya mereka punya adik. Kenapa? Karena mereka rasa ada yang kurang ketika dia lihat teman-temannya yang lain bermain dengan adik mereka. Mereka pun pengen punya adik. Dan apa yang terjadi? Mereka berdoa di hadapan Tuhan. Dia libatkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan kasih adik. Saya percaya begini bahwa sampai saat ini ketika kita tetap mau percaya sama Tuhan, kita tetap minta sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan mengabulkan doa kita. Sama seperti murid-murid dalam perahu. Dia langsung datang sama Tuhan, Tuhan, dia kasih bangun Yesus, Yesus bangun. Ini ada badai, kita punya masalah. Dan percayalah, waktu Yesus bangun, masalahnya jadi selesai. Jadi pada saat ini, masalah apa yang teman-teman hadapi? Mari datang sama Tuhan. Mari serahkan sama Tuhan. Ayo, semuanya baik adanya. Semuanya indah adanya. Selama kita serahkan dalam tangan Tuhan. Ingat, kita percaya sama Yesus pun tetap ada persoalan. Tapi waktu kita serahkan sama Tuhan, Tuhan kasih jalan keluar. Tuhan kasih jalan keluar. Mungkin saudara-saudara berkata bahwa Tuhan, tugas-tugas saya begitu banyak, tugas-tugas pelajaran saya begitu banyak. Serahkan sama Tuhan, berdoalah supaya Tuhan kasih engkau kemampuan untuk bisa menjawab soal-soal itu. Mungkin kau berkata, Tuhan saya nggak mengerti, otak saya macam buntu, bukan cuma macam ketutup dengan tembok, mungkin baja, mungkin sampai setiap pelajaran kok nggak masuk ke otak saya. Ya mungkin perlu berdoa, Tuhan kasih saya hikmat supaya buntunya otak ini, bodohnya otak ini keluar digantikan dengan cerdas. Semuanya bisa. Sehingga ketika menjawab soal-soal, ketika belajar mengerti. Jadi semua punya persoalan, tapi serahkan sama Tuhan. Percayalah Tuhan itu sanggup memberikan kita jalan keluar. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan tutup kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sekaligus tutup ibadah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu pada saat ini mengingatkan kami bahwa kami perlu percaya sama Tuhan. Kami perlu serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Walaupun ada masalah, walaupun ada badai yang kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Sehingga semuanya menjadi aman, diam dan tenang, menjadi teduh. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup mampukan kami senantiasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini hamba berdoa bagi teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan topang mereka, apapun yang menjadi doa-doa mereka di hadapan Tuhan, Tuhan berikan pertolongan jalan keluar, nyatakan mujizat Tuhan atas kehidupan mereka. Mungkin bergumul masalah masa depan, berkati masa depan mereka. Mungkin bergumul masalah pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Mungkin bergumul masalah penghasilan, tambahkan penghasilan mereka. Mungkin bergumul masalah jodoh, pasangan hidup, Tuhan berikan yang terbaik. Mungkin bergumul masalah studi, Tuhan tolong dalam nama Yesus beri mereka kecerdasan. Mungkin bergumul masalah biaya, Tuhan berikan mereka biaya. Bergumul masalah keluarga, bergumul masalah kesehatan, ekonomi, apapun itu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup berperkara atas kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan jamah mereka, tilik mereka, pimpin mereka. Biarlah Tuhan ada sebagai pembela dalam kehidupan mereka.
Kami percaya bahwa Tuhan selama bekerja atas kehidupan kami, kemenangan sudah menjadi bagian hidup kami. Sehingga kami berkata bahwa siapakah menjadi lawan kami? Kami lebih daripada pemenang. Terpujilah namamu ya Bapa Surgawi. Dan terima kasih Bapa Surgawi buat saat ini. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Sidang jemaat yang Bapa Surgawi kasihi, angkatlah tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Roh Kudus akan memampukan engkau untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan diberkatilah engkau dengan berkat-berkat yang baru. Berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagianmu. Engkau beruntung dan berhasil. Masa depanmu adalah masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Engkau beruntung, engkau berhasil, engkau sehat, kuat serta umur panjang. Lawatan Tuhan menjadi bagianmu senantiasa. Engkau berkata bahwa Yesusku luar biasa. Engkau akan berkata bahwa Tuhanku ajaib dan luar biasa. Diberkatilah engkau menjadi kepala bukan ekor. Sehingga engkau berkata bahwa dalam segala perkara Tuhan ada. Dalam nama Yesus Kristus diberkati dan diberkati senantiasa. Mengucap syukur buat anugerah Tuhan atas kehidupan kami semua. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.